Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Liturgi kita hari ini, Minggu UM tahun 2020, disiapkan oleh Gereja Batak Karo Protestan. Ibadah Minggu UM ini adalah tempat kita meneguhkan persekutuan gereja-gereja anggota UM sebagai tubuh Kristus untuk membangun komitmen kita bersama untuk bahu-membahu melaksanakan misi Tuhan yang holistik dan bersama. Ibadah Minggu UM kali ini diambil dari liturgi GBKP, dan dalam ibadah ini kita akan memberi satu kali persembahan khusus untuk dana upaya bersama United Action untuk saling menguatkan, menopang sesama dalam menanggung beban kehidupan. Gereja GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, adalah gereja yang dipanggil dan ditempatkan Allah dalam konteks kehidupan masyarakat Karo, yang juga hadir dalam konteks kehidupan yang membaur dengan budaya lain dan berbagai kondisi kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini, Gereja GBKP bergumul meletakkan cinta kasih Allah dalam konteks kehidupan masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Sinabung yang berkepanjangan, yang memicu tumbuhnya berbagai penyakit sosial yang berdampak pada kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. GBKP dipanggil untuk membangun tatanan hidup berbasis kesaling tergantungan, interdependensi, sebagai keluarga dan tubuh Kristus. Karena pergumulan hidup ini tidak akan bisa kita atasi hanya dengan memperkuat diri sendiri, atau karena mampu mengamankan keluarga kita sendiri atau gereja kita sendiri. GBKP mengimani bahwa kekuatan gereja untuk menghadapi tantangan ini adalah iman percaya dan kesadaran bahwa Allah kita selalu ada dan hadir dalam perjalanan dan pergumulan hidup manusia setiap hari. Ia hadir sebagai tiang api pada malam hari untuk menjaga Israel dari gelap dan dinginnya malam. Dan pada siang hari, ia hadir sebagai tiang awan untuk menjaga Israel dari sengatan teriknya matahari di gunung kehidupan. Ia tidak hanya hadir bagi manusia pada hari Minggu, tetapi ia hadir menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita dalam kehidupan harian. Ia adalah Allah yang memberi dirinya di semua ruang dan waktu, yang mencintai dan martabatkan manusia. Gereja secara institusi dan diri kita masing-masing sebagai gereja dipanggil sebagai kawan sekerja Allah untuk memberi diri kita melayani seperti Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus harus hidup seperti Kristus yang melayankan dirinya sepanjang waktu, yang menjadi sahabat dalam pergumulan hidup harian, yang mendengar jeritan orang lumpuh di tengah hiruk pikuknya kebisingan hidup. Panggilan Allah bagi gereja di tengah pergumulan hidup manusia bertujuan untuk meneguhkan kembali jati diri gereja melalui tritugas panggilan gereja yang lebih menyentuh konteks kehidupan masyarakat yang beragam budaya dan agama. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ibadah kita.
Jemaat yang terkasih, kami undang mari bangkit berdiri. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu dalam ibadah Minggu UM yang memanggil kita untuk meneguhkan persekutuan kita sesama gereja-gereja anggota UM di Asia sebagai tubuh dan keluarga Kristus. Melalui ibadah ini kita hendak memohon berkat, kekuatan dan hikmat dari Tuhan agar tetap berdiri teguh dalam komitmen bersama untuk melaksanakan misi Tuhan, sehingga gereja-gereja kita terpelihara dalam hidup yang menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, marilah kita menghadap hadirat Allah, sahabat kita dalam doa. Allah hendak memberi berkat kepada kita. Oleh karena itu, mari kita sambut berkat Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, dan 3. Ayat yang kedua. Tuhan i tengah-tengah ta reria na ukur ta reteneng na pertenita redami na pusuta usukan lami kesanu temani kelu kami gege kami primbarui krina jadi bahumi. Ayat 3. Allah hadir mau percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa yang telah menyatakan kuasa-Nya lewat ciptaannya, dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang membawa wajah Allah di tengah-tengah dunia ini, serta di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Berbahagialah orang yang sampai saat ini Allah berkenan memperkenalkan diri-Nya kepada kita, yang membuat kita mengenal Ia dengan sungguh dan segala yang Dia perintahkan agar kita hidup beriman kepada-Nya. Amin. Jemaat, kami persilakan kembali. Kita bernyanyi memuji kebesaran Tuhan dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
dati nopamuin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kemuliaan Allah nyata melalui segenap ciptaannya. Dia menciptakan dunia ini menjadi tempat kehidupan yang baik bagi seluruh ciptaannya. Tuhan melayakkan kita menerima kemuliaannya karena kita berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus, karena Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya engkau menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita dimuliakan dengan kerendahan hatinya, kesederhanaan dan kematiannya. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Kasih Tuhan nyata saat Ia memanggil kita menjadi seluruh berkat bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja, apakah kita memang mengingat bahwa gereja kita, diri kita adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat? Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan pada saat teduh ini. Kita
kita adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi dengan Roh Tuhan yang hidup. Jikalau kita menyelidiki kembali kehidupan kita, apakah kita menyadari bahwa diri kita adalah cara Allah hadir untuk mengasihi dunia? Apakah kita sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai gereja yang membawa rahmat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat? Marilah kita mengakui dosa kita melalui nyanyian di muka Tuhan Yesus. Allah mengetahui keterbatasan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, aku menyatakan bagi kita yang mengaku akan kesalahannya, yang menyesali segala tindakannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan bagi kita. Aku adalah Tuhan yang menjadikan dunia ini dan isinya. Aku setia dan tetap mengasihimu, yang telah menjadikanmu untuk mengusahai dan melestarikan dunia ini. Aku senantiasa menyertai engkau dengan mencurahkan kekuatan bagimu di dalam kasih-Ku. Amin. Jemaat untuk duduk kembali. Dosa kita telah diampuni Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 36 ayat 1, dihapuskan dosaku. Hanya oleh darah
tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Demikian firman-Nya. Yohanes menuju kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian dan padaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020 dan sekaligus Minggu Kemitraan diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian.
maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 4 hal yang dinyatakan melalui firman ini kepada kita. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Allah lah yang menciptakan manusia. Mengapa perlu ini? Kadang-kadang kalau kita lihat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, ada yang menyatakan bahwasanya keberadaan manusia itu ditentukan oleh bibit bobot bebek. Sehingga banyak orang yang melihat asal-usulnya dengan maksud untuk memperjelas status sosialnya. Akibatnya, tidak sedikit orang yang memegahkan diri dengan menyatakan dirinya garis keturunan yang hebat, yang merupakan titisan dewa, keturunan raja, keturunan pahlawan, dan orang-orang intelektual, dan lain sebagainya. Sehingga ia merasa berbeda dengan orang lain dan menempatkan diri lebih dari orang lain, lebih tinggi dan lebih unggul status sosialnya. Dan tidak sedikit juga orang jadi lemah. Dari manakah asal usulku? Dalam keadaan yang demikian, ada juga yang memakai candaan tapi mengajarkan ketidakbenaran. Umpamanya dalam percakapan kepada anak, di mana abang atau kakaknya mengalami kekesalan terhadap adiknya, lalu ia menyatakan, inilah kalau anak lahir dari bambu. Pernyataan ini tertanam di alam bawah sadar anak, sehingga dia bertanya-tanya dalam dirinya, ada rupanya orang yang lahir dari bambu, atau siapakah aku ini? Mengapa harus terjadi pernyataan demikian? Orang meragukan asal usulnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita jangan kehilangan jati diri, kita mengenali diri kita dengan jelas, tidak di dalam kegaburan, maka firman ini memperjelas kepada kita siapakah kita sebenarnya. Kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan penuh dengan perencanaan dan kesepakatan. Jadi kalau penuh dengan perencanaan dan kesepakatan, berarti kita tidak ada yang muncul dengan tiba-tiba, ataupun status kita tidak jelas. Kita diciptakan Allah penuh perencanaan dan kesepakatan. Kalau kita baca di dalam firman ini, dinyatakan baiklah kita menjadikan manusia adalah karena rencana Allah dan kesepakatan, maka kita diciptakan. Jadi tidak ada yang lahir yang bukan dari Allah, ataupun lahir hanya bentukan daripada dunia ini. Kita ciptaan Tuhan yang spesial. Kita ciptaan Tuhan bukan sembarangan. Lebih dalam lagi, jati diri kita diperjelas dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan yang dipersiapkan Allah sebelumnya,
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah ciptaan Allah. Jadi jangan ragu terhadap asal usul. Kita ini adalah anak Allah yang dari Tuhan. Tentu kita harus menghargai itu. Yang kedua, melalui firman ini disebutkan hakikat manusia adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang segambar dengan Tuhan Allah. Itulah yang disebut dengan imago Dei. Kesamaan wajah Allah dengan manusia ciptaannya. Artinya nilai-nilai keilahian ada di dalam diri manusia. Dengan demikian kuasa dan kasih Allah ada dan nampak dalam diri manusia. Kuasa dan kasih itulah yang membuat kita bahagia. Hidup kita yang berada di Taman Eden. Karena kita segambar dengan Tuhan Allah, dengan demikian selayaknya melalui kita orang dapat mengenal Allah. Aku adalah gambar Allah, maka orang akan mengenal Allah melalui diri kita, melalui perbuatan kita. Tapi wajah Allah itu rusak karena dosa dan pelanggaran kita. Karena dosa dan pelanggaran kita berada dalam kecemasan dan ketakutan, serta dalam penderitaan yang sering mendera kita. Untunglah dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, wajah yang telah rusak dipulihkannya melalui karya penebusannya, yang mati di kayu salib di bukit Golgota. Ia turun ke dalam maut, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya keberadaan manusia di hadapan Allah adalah sama. Tuhan tidak mempermasalahkan dan membedakan manusia dengan jenis kelaminnya. Tapi yang sering terjadi, jenis kelamin dibuat manusia menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi sebenarnya di mata Tuhan adalah sama. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, menjadi mitra yang sepadan, bukan saling mengungguli, tapi saling mengasihi dan saling menghormati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga melalui firman ini disebutkan tugas manusia dalam dunia milik Tuhan. Setelah manusia diciptakan, Tuhan memberkatinya dan memberi tugas. Artinya melakukan tugas, melakukan pekerjaan adalah karena menerima berkat, dan tugas itu adalah penyaluran berkat. Jadi bila mana kita bekerja, itu adalah karena diberkati. Bila mana kita melayani, itu adalah penyaluran berkat bagi orang lain. Tugas yang pertama bagi kita, bagi makhluk hidup, yaitu berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, ternak di bumi. Artinya manusia memahami bahwa semua ciptaan Tuhan yang ada, baik yang hidup dan yang mati, bukan dijadikan posisinya lebih unggul. Mengapa kami sebutkan demikian? Ada orang yang mendewakan simbol-simbol dengan simbol-simbol hewan dan lain sebagainya. Artinya mereka memposisikan ciptaan yang lain lebih tinggi daripada dia. Tapi saudara-saudara yang kekasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini menyatakan
bahwa manusialah yang lebih unggul daripada ciptaan lainnya, karena manusia diciptakan dengan sempurna, jadi yang lain tidak layak untuk dipuja dan disembah. Tapi bukan pula sebagai makhluk yang ciptaan Tuhan yang berbeda dengan manusia, manusia bisa dengan sesuka hatinya mengeksploitasi ciptaan lain untuk memenuhi keinginan, untuk memenuhi hasratnya, tapi harus diperlakukan ciptaan lainnya sebagai sahabat, di mana menghargainya sebagai bahagian daripada siklus kehidupan. Yang kedua, tugas manusia adalah untuk memenuhi bumi ini. Artinya manusia bertanggung jawab melestarikan bumi ini, karena disinilah tempat kita, tentu tempat kita diami, butuh yang indah dan lestari, butuh tempat yang nyaman, tempat yang membahagiakan. Maka mari menjaga bumi ini dengan lestari. Itulah tugas manusia dalam dunia ciptaan Allah. Yang keempat, segala yang diciptakan diperlengkapi kebutuhannya. Sejak penciptaan Allah telah menyediakan makanan bagi ciptaannya, tetapi banyak orang yang ragu dan takut akan apa yang akan dia makan, sehingga menjadikan dirinya menjadi serigala bagi sesama, dan bisa juga menjadi putus asa, kehilangan kreativitas. Tapi bukan demikian, orang-orang percaya Tuhan telah menyediakan lebih dahulu apa yang perlu bagi kita. Kita tidak perlu menjadi serigala bagi sesama kita, karena Tuhan menyediakan yang perlu bagi kita. Makanan disediakan Allah bagi ciptaannya, yang berarti orang percaya dalam setiap apa yang dia makan itu adalah bersumber dari Allah, yang harus disyukuri dan dihargai untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan ada yang mempoya-poyakan makanan ataupun menyia-nyiakan makanan, karena itu adalah dari Allah. Ciptaan Tuhan pada hari ke-6, yaitu manusia, disebut sungguh amat baik. Artinya kita diciptakan spesial dan sempurna. Jadi kita tidak boleh ada yang rasis dan tidak menghargai orang lain, tapi harus saling mengasihi dan menghargai, karena kita adalah ciptaan Allah. Mari hidup kita dan perbuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ada kisah, kalau kita perhatikan saat ini, kematian Floyd adalah karena rasisme, sehingga membangkitkan kemarahan bagi orang-orang kulit berwarna di Amerika. Tapi kalau kita memahami kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang indah, tidak akan terjadi rasisme. Dan inilah yang diharapkan kepada kita melalui minggu kemitraan ini. Kita saling menghargai, kita ini adalah mitra untuk mewujudkan berkat bagi orang lain, untuk mewujudkan sukacita, untuk mewujudkan damai sejahtera di dunia ini. Mari kita mencintai dan menghargai. Ada seorang anak yang buruk rupa. Dia merasa kehilangan jati dirinya. Dia minder dalam kehidupannya. Tapi karena ada seorang gadis mengasihinya, akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang kesatria. Karena dia dicintai, dan akhirnya dia menjadi pahlawan yang membebaskan masyarakatnya. Kalau ada cinta, kalau ada kasih, itu membangkitkan orang lain untuk menghargai diri, dan mau membangkitkan orang lain akan potensinya, sehingga dia menjadi pembebas juga, dia juga menjadi penyelamat. Cinta untuk dunia ini, cinta untuk orang lain, membuat orang lain berharga, membuat orang lain juga menjadi bermakna untuk keselamatan kita. Kiranya pada minggu ini
Mari kita bangkitkan roh kemitraan. Kamu adalah mitra untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Aku adalah mitra untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang telah kami terima. Ajari kami Tuhan untuk menghargai ciptaan ini, sehingga semua Tuhan ciptakan adalah untuk kelangsungan kelestarian kehidupan kami, untuk kebahagiaan kami, sehingga kami saling menghargai dan saling mengasihi. Kami percaya juga Tuhan, setiap yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, itu Tuhan jadikan untuk menjadi berkat dan sukacita bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu yang pada saat ini juga mengalami ketakutan karena pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kami merasakan perlindungan karena Tuhan memberkati, karena Tuhan melindungi kami. Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kami. Berkati kami Tuhan, berkati juga pekerjaan-pekerjaan yang melakukan kemitraan di dunia ini, sehingga kami semua akan merasakan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Bapa, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kami undang Mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan dan di dalam sukacita, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, "Di sini aku bawa Tuhan." Berkenan, berapa
Marilah kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Sebab semua yang ada pada kami bersumber daripada-Mu. Tapi sebagai ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati kami Tuhan, agar kami memberikan diri kami dan segenap apa yang ada pada kami sebagai persembahan kepadamu di dalam kehidupan ini ya Bapa. Terimalah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persekutuan gereja-gereja UM sedunia ini dan di Asia sebagai tubuh dan keluarga Kristus. Biarlah Tuhan kasih-Mu tetap mengikat kami, agar kami berdiri teguh, berkomitmen untuk melaksanakan misi Tuhan, sehingga gereja-gereja akan tetap bersatu, memelihara hidup di dalam kasih-Mu, dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan dan kecerahan hati untuk memimpin bangsa ini Tuhan dengan penuh damai dan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan, mereka adalah tangan Tuhan untuk memberikan damai sejahtera kepada kami. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin gereja, agar setiap gereja juga bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun mengalami banyak pergumulan dan tantangan-tantangan pada saat sekarang ini, kami juga Tuhan berdoa untuk setiap orang agar bersatu hati untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyebaran COVID-19 ini, dengan kasih-Mu biarlah itu Tuhan akan hilang. Karena kami percaya Tuhan, hanya dengan kuasa-Mu COVID-19 ini akan segera lenyap, supaya kami dapat berkumpul, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan gereja GBKP yang bergumul pada saat ini untuk mengayomi masyarakat dampak daripada erupsi Gunung Sinabung, supaya semua Tuhan GBKP juga menjadi tangan dan berkat Tuhan untuk mensejahterakan, mengayomi orang-orang yang terdampak karena erupsi Gunung Sinabung. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menghadapi ujian, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Tuhan berikan hikmat agar mereka menang Tuhan di dalam ujian ini. Dan bila saat ini Tuhan anak-anak-Mu akan melanjutkan perkuliahan, tolong Tuhan dan bimbinglah mereka untuk menemukan tempat perkuliahan yang seturut dengan kehendak-Mu. Di sanalah mereka Tuhan untuk dibentuk, untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, karena Tuhan yang memberikan roh hikmat. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang pada saat ini kesulitan ekonomi, biarlah tingkap-tingkap berkat Tuhan bukakan supaya mereka mendapatkan rezeki. Bila pada saat ini Tuhan jemaat-Mu mengalami sakit penyakit dan terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, sapa dan lawatlah mereka Tuhan supaya mereka sembuh. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami dan kehidupan gereja kami ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk kepada tekad dan komitmen hidup. Kamu adalah surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, namun dengan roh Allah yang hidup. Kita adalah gereja tempat bagi Allah datang untuk mengasihi keluarga dan masyarakat. Bersediakah engkau membawa kasih karunia Allah melalui dirimu
kepada keluarga dan ciptaan di sekitarmu. Ya Tuhan, saya berjanji mengasihi gerejamu dan menjadikan diriku sebagai rumahmu, agar gerejamu dan diriku menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaanmu. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kamu adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kamu adalah gereja sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, aku akan tetap menjaga hidupku sebagai gerejamu, agar dunia ini melihat bahwa Engkau mengasihi dunia ini melalui diriku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, mari kita memuji Dia dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Surah-surah Yesus bangku bersinar sertetap, berbujur ras mehuli singenang tenang. Bersinar seterang, sini surahkan Yesus. Bersinar seterang, ku tetap bersinar sang. Sol marsinon dang goluku ipindo Jesusi, ada puja belokaku tong tong udingati. Orang marsinondang indo ipindo Yesus, tong tong marsinondang say marsinondang terus. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuanmu di dalam Kristus. Pergilah, nyatakanlah itu. Tuhanlah yang memampukanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Salam, selamat hari Minggu, salam kemitraan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, Agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersih